Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang kasih Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali pada hari ini. Bagaimana kabarnya? Saya harap semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang penuh dengan sukacita dan pengharapan, dan semuanya dalam keadaan yang sehat. Kita akan bersama-sama mengawali pekan ini dengan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita kepada Tuhan dan fokus kepada Tuhan. Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya, sungguh kami bersyukur karena cinta kasih Tuhan begitu besar di dalam kehidupan kami. Karena Tuhan senantiasa memegang tangan kami dalam menghadapi setiap musim kehidupan ini. Dan jika sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami supaya kami dapat semakin memahami betapa besar kasih Tuhan, dan kami pun dapat memancarkan kasih Tuhan di dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan kami dengan tuntunan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, bacaan kita pada hari ini berdasarkan Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-31. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-31 yang berbunyi demikian. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap dari kita yang mendengarkan, merenungkan, memelihara, bahkan diberikan kekuatan, ada iklan, untuk melaksanakannya di tengah kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Mohon maaf Bapak Ibu, ini lagi ada banyak sekali motor, nggak tahu ada iklan. Ya, mohon maaf sebelumnya. Nah, bukan baru saja, kalau tidak salah kemarin saya ketika duduk-duduk mengobrol dengan suami saya membaca berita bahwa di Paralimpiade Tokyo 2020, jadi bukan Olimpiade tapi Paralimpiade, ini adalah Olimpiade untuk saudara-saudara yang memiliki disabilitas. Jadi ya mirip Olimpiade tapi pesertanya adalah saudara-saudara dengan disabilitas. Nah, untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia akhirnya mendapatkan medali emas. Jadi ini untuk pertama kalinya, benar-benar awal mulanya Indonesia akhirnya mendapatkan medali emas, dan itu diraih di cabang olahraga bulu tangkis melalui ganda putri Leani Ratri Oktila dan Kalimatus Sadiah. Jadi melalui Mbak Leani Ratri Oktila dan Mbak Kalimatus Sadiah yang merupakan ganda putri di cabang olahraga bulu tangkis. Ya, tepuk tangan. Keren sekali. Nah, kadangkala orang-orang yang tidak memiliki disabilitas, orang-orang tanpa disabilitas itu memiliki kecenderungan untuk melihat saudara-saudara dengan disabilitas itu sebagai orang-orang yang punya keterbatasan, orang-orang yang harus diperlakukan secara khusus, orang-orang yang berbeda, padahal setiap orang kan berbeda. Nah, tapi pada kenyataannya walaupun kan ada yang bilang tapi kan mereka juga Paralimpiade, belum tentu loh kita yang tidak dengan disabilitas ini bisa seperti mereka, sekeren mereka, mainnya sebagus mereka, itu belum tentu. Dan ini Mbak Kalimatus dan Mbak Leani, saya nggak tahu nama panggilannya gimana. Nah, ini membuktikan bahwa dua orang perempuan yang memiliki disabilitas dapat mencatat sejarah di Indonesia, memenangkan medali emas di Paralimpiade. Dan sebenarnya tidak hanya Mbak Leani dan Mbak Kalimatus, memang ada beberapa atlet lain yang juga meraih medali perak, perunggu, dan juga ada yang lainnya yang ikut serta dan berpartisipasi dengan luar biasa. Tapi kita melihat hal ini sebagai sebuah kesempatan yang disambut dengan baik, menghasilkan buah yang luar biasa. Kesempatan ini mungkin tidak hanya datang kepada para atlet yang akhirnya menyambut kesempatan ini dengan luar biasa, dengan mengingat bahwa mereka memiliki disabilitas, tapi tidak semua orang dengan disabilitas mau meraih kesempatan itu. Bahkan mungkin yang tidak disabilitas pun ketika diberikan kesempatan belum tentu mau meraihnya seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara atlet kita. Tapi
ketika kesempatan itu datang kepada mereka, mereka menyambutnya dengan baik, mereka menggunakan kesempatan itu, mereka berupaya sekuat tenaga untuk mengisi, untuk melaksanakan kesempatan itu, dan akhirnya mereka mendapat buah-buah yang luar biasa. Ya bukan berarti ketika mereka tidak memenangkan medali, berarti mereka tidak berbuah, no. Mereka ketika sudah jadi atlet nasional saja itu sudah super keren, karena nggak bisa semua orang jadi atlet nasional. Bapak Ibu yang suka main badminton kan nggak semua orang bisa main, bisa bagus-bagusnya semua orang, sebagus-bagusnya Bapak Ibu tuh nggak bisa semua orang jadi atlet nasional. Ya dengan berbagai alasan, ya ada yang latar belakang, ada yang memilih sekolah dan lain-lain. Tapi nggak semua orang buat jadi atlet nasional saja. Dan ini apalagi atlet nasional yang bisa mendapatkan medali-medali dan mencatat sejarah sebagai atlet pertama Paralimpiade yang mendapat medali emas. Keren sekali. Nah, ini menjadi sebuah pembukaan, membuka wawasan kita, membuka pikiran kita bagaimana ketika kesempatan itu datang kepada seseorang dan orang itu menyambut dengan baik, bisa mengubah hidup, bisa mengubah cerita, bisa mengubah sejarah hidup orang itu, dan bahkan mungkin orang-orang di sekitarnya. Mereka bukan hanya mengubah sejarah mereka saja loh, atlet-atlet ini, tapi mereka juga mengubah sejarah Indonesia, menambahkan sejarah di Indonesia bahwa Indonesia pernah dapat medali emas. Keren banget. Dan ini ada seorang perempuan yang mencatatkan namanya di sejarah. Perempuan ini bernama Rahab. Kalau Bapak Ibu membaca pasal 11 ini, tidak banyak perempuan yang disebutkan. Salah satunya tentu adalah Sarah, karena Sarah kan istri dari Abraham, yang Abraham juga disebutkan. Tapi tidak banyak, hanya Sarah sepertinya, dan kemudian adalah Rahab. Ya nanti kalau di bawah-bawah mungkin dicari ada lagi. Cuma ini yang menarik ya. Yang satu, Sarah adalah istri dari seorang Abraham yang kemudian menjadi bapa segala bangsa, yang kemudian ya memiliki sejarah yang luar biasa di dalam kehidupan umat Israel. Abraham dan Sarah, siapa yang tidak kenal mereka? Tapi ada lagi seorang perempuan yang bernama Rahab. Dan dia bukanlah seseorang yang hebat, dia adalah perempuan sundal. Perempuan yang dalam tanda kutip berdosa. Ya, seakan-akan kita tuh ngecap orang ini berdosa, padahal semua orang berdosa. Tapi ya begitu caranya. Dia adalah seorang perempuan sundal, bahkan dicatatnya adalah sebagai seorang perempuan sundal. Dia adalah dalam tanda kutip seorang pendosa. Tapi namanya dicatatkan di dalam Ibrani sebagai bagian dari saksi-saksi iman. Keren sekali bahwa ada banyak sekali nama, ada banyak sekali orang yang hebat, orang yang luar biasa, orang yang punya dampak yang luar biasa di dalam kehidupan iman bangsa Israel. Tapi nama seorang Rahab yang hanya seorang perempuan sundal, yang adalah seorang pendosa, dicatatkan, disandingkan bersama dengan nama-nama orang hebat. Nama-nama sekelas Musa, nama-nama sekelas Yusuf, Abraham, Ishak, Yakub. Nama Rahab itu bersanding bersama dengan mereka, walaupun ia diletakkan di bagian akhir yang per individu ya. Nanti ada juga yang nama-nama individu. Tapi itu adalah suatu hal yang baik. Tapi apa yang sebenarnya Rahab lakukan? Jadi Rahab itu sebenarnya ini ya, dia ini simpel saja, bukan melakukan hal yang besar banget, tapi tiba-tiba adalah ketika Tuhan mengirimkan pengintai. Ini ada di Yosua. Jadi ini kisahnya ada di dalam Yosua. Nah, di Yosua pasal yang ke-6. Yosua pasal yang ke-6. Yosua pasal yang ke-6. Maaf ya, ini agak lengket-lengket. Soalnya nggak jarang dibaca. Saya jarang baca Alkitab berarti ya, sampai lengket, sampai kering. Ya. Yosua pasal 6. Nah, di sini ada diceritakan tentang seorang perempuan yang bernama Rahab. Kita buka di Yosua pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 sampai 25. Nggak usah dibaca semuanya. Tapi ini memang adalah ceritanya waktu itu dikirim pengintai-pengintai kan untuk mengamati sebuah negeri, dan pengintai-pengintai itu tinggal di rumahnya Rahab. Jadi memang bersembunyi di sana, dan waktu itu Rahabnya dipanggil sama raja. Tadi ada ya pengintai-pengintai gitu. Nah, Rahab ini melindungi mereka, tapi Rahab mintanya gini, aku tuh tahu bahwa Tuhan itu ya pokoknya
Tuhan akan memberikan kemenangan padamu gitulah. Nah, bisa nggak bilang tolong sama Tuhan supaya Tuhan itu menjaga nyawaku dan keluargaku. Ayah ibuku, kakak adikku semuanya tolong dijaga nyawanya, kayak gitulah kira-kira. Nah, waktu itu para pengintai bilang oke lah, dijamin nanti akan disampaikan kepada Tuhan, dan benar. Kesempatan itu dia ambil, dia lindungi para pengintai itu, dia nggak buka mulut tentang para pengintai itu, dan Tuhan menggenapi permohonannya karena imannya. Dia percaya, dia bukan bagian yang menyembah Tuhan loh, dia bukan seorang yang begitu suci dan saleh, yang enggak, tapi dia percaya bahwa Tuhan akan menolongnya. Padahal sebenarnya kalau dia mau menyerahkan para pengintai ini, mungkin dia bisa dapat hal yang baik juga kan dari para penguasa pada saat itu, diberikan imbalan atau apalah. Tapi dia enggak. Dia percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan kepadanya dan keluarganya pertolongan, maka saya akan percaya sama Tuhan. Saya akan ikut Tuhan, Tuhan maunya apa, saya ikutin. Tuhan maunya saya menyembunyikan pengintai ini, oke. Dan benar, ketika bangsa itu hancur, dia nggak ikut hancur. Rahab ini, perempuan berdosa, perempuan sundal ini tidak ikut hancur di dalamnya. Nah, ini mengingatkan kita untuk melihat betapa kesempatan itu datang dengan tidak terduga, dan bagaimana dengan iman kita memegang erat kesempatan itu, dan pada akhirnya kita akan melihat buah yang luar biasa. Tapi tentu fokusnya bukan di buahnya, karena kalau kita fokusnya di buahnya, nanti kita berekspektasi seakan-akan kalau jadi atlet nasional sudah pasti dapat medali emas, belum tentu. Seakan-akan kalau bisa olahraga sudah pasti jadi atlet nasional, belum tentu juga kan. Nah, tapi bagaimana kita tidak menyia-nyiakan kesempatan, tapi kita mengambil setiap kesempatan, dan bukan hanya mengambil, tetapi beriman dalam kesempatan yang Tuhan berikan. Rahab ini bukan hanya mengambil kesempatan, bukan hanya dia nyembunyiin orang terus minta duit atau enggak, dia punya iman yang lebih dari sekadar uang, lebih dari sekadar harta, lebih dari sekadar apapun itu, tapi tentang keselamatan. Dia minta keselamatannya dan keluarganya dijamin pada waktu itu. Dia nggak minta jabatan, nggak minta kuasa, nggak minta timbal balik apapun. Dia minta Tuhan melindunginya. Jadi ia mengambil kesempatan itu, ia mengimani kesempatan itu, dan ia mendapat buah cinta kasih Tuhan. Ya sebelumnya Tuhan juga sudah mengasihi, tapi lihat bagaimana cara Tuhan memakai hidupnya Rahab. Bahkan perempuan sundal itu dicatat dalam sejarah di dalam Ibrani bersanding dengan orang-orang hebat lainnya. Sekelas Musa, Yusuf, nggak banyak. Tidak banyak loh Bapak Ibu orang biasa namanya disandingkan dengan orang-orang yang berpengaruh, nggak banyak. Siapa? Kalau Bapak Ibu lihat daftar presiden, ya benar-benar daftar presiden sama wakil presiden kan nggak ada nama Dana Diakumala numpang, nggak ada. Mana bisa, mana ada, nggak bisa. Orang itu kan punya kolomnya sendiri-sendiri. Oh ini bagian presiden. Ya mungkin saya masuknya dalam bagian para pendeta gitu kan. Atau dalam kartu keluarga saya gitu kan. Nggak bisa gitu loh. Tapi ini seorang perempuan sundal masuk ke dalam jajaran para laki-laki luar biasa. Nah inilah bagaimana manusia ketika Tuhan memberikan kesempatan, dia bukan hanya mengambil kesempatan itu, tetapi mengambilnya dengan iman. Dengan terus mengimani dan melihat bagaimana Tuhan menjadikan kesempatan itu sebagai sarana untuk menghasilkan buah yang luar biasa yang bahkan tidak terduga. Rahab hanya minta supaya keluarganya dilindungi. Rahab tidak pernah meminta supaya orang mengingat namanya. Rahab tidak pernah meminta supaya orang mencatat namanya bersama dengan orang-orang yang hebat lainnya. Tapi Tuhan memberinya lebih dari sekadar keselamatan. Tuhan angkat namanya, Tuhan angkat derajatnya. Bahkan ia yang walaupun seorang perempuan sundal berjajar dengan Musa, Yusuf, Abraham di dalam kesaksian di Ibrani. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam keterbatasan kami, kiranya Tuhan memampukan kami agar kami dapat melihat kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Sungguh kami memohon ampun ya Tuhan jikalau kami abai di dalam kesempatan yang Tuhan berikan. Dan kiranya Tuhan memampukan kami untuk terus berjalan dan beriman kepada Tuhan saja. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang mengalami kesulitan karena pandemi COVID-19, baik yang mengalami kesakitan di tubuhnya, baik yang mengalami kesedihan yang mengguncang jiwanya, ketakutan yang menaungi jiwanya, maupun yang memiliki kegelisahan
Saudara-saudari kami yang memiliki kesulitan di bidang ekonomi, sosial, merindukan sanak saudaranya, kiranya Tuhan lindungi semuanya, Tuhan rangkul semuanya, Tuhan hadir dalam setiap pergumulan semua orang, dan kiranya Tuhan memampukan dan menopang mereka semua. Dan kami juga berdoa untuk pemerintah kami, supaya mereka bersatu padu untuk terus berupaya bersama-sama dengan rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bangsa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua. Tetap sehat, tetap taati protokol kesehatan, tetap penuh sukacita. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.